saya bukanlah seorang mata-mata. Betul bahwa saya adalah seorang pelacur. Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Senang sekali pagi ini kita berjumpa lagi untuk berbincang-bincang tentang buku. Yang menarik dari obrolan kita pagi ini adalah saya mencoba membuat review buku dengan membuat syuting video di luar ruangan. Ya. Saya ingin mendapatkan limpahan sinar matahari sekaligus menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Kali ini saya akan bahas buku Paulo Coelho yang berjudul Matahari. Nah, saya mau mencoba mencocokkan antara matahari dengan matahari yang sedang saya terima pagi ini, sangat berlimpah dan cerah sekali hari ini. Tetap semangat. Tapi mungkin ceritanya tidak sama dengan kecerahan pagi hari ini. Apa yang ditulis oleh Paulo Coelho dalam buku Matahari kali ini lebih bercerita tentang, mungkin bisa dikatakan ironi atau kisah tragedi seorang perempuan Belanda yang kemudian mati ditembak mati oleh regu tembak di Prancis. Pertanyaan pertama yang bisa saya ajukan dalam diskusi kali ini adalah, siapa matahari yang biasa dikenal orang-orang di dunia ini? Biasanya orang mengenal matahari sebagai seorang mata-mata, dan yang kedua adalah seorang pelacur kelas atas. Dua hal ini tidak disangkal oleh matahari. Hanya satu yang dia sangkal, bahwa saya bukanlah seorang mata-mata. Betul bahwa saya adalah seorang pelacur. Begitu matahari mengatakan. Nah, lalu siapa sebenarnya matahari? Di dalam buku ini Paulo Coelho menulis berbasis surat-surat matahari atau Margareta Zille kepada pengacaranya, Mr. Clunet, sebagai cara untuk membebaskan dirinya dari jeratan hukuman mati di pemerintahan Prancis karena dituduh sebagai mata-mata Jerman. Buku ini agak berat diskusinya jika kita kaitkan dengan moralitas, ya, moralitas versus dosa kedagingan. Dalam iman Katolik disebut sebagai dosa kedagingan atau dosa badaniah gitu. Nah, saya menjadi ingat lagunya siapa itu, Titik Puspa yang Pramuria. Dosakah yang dia kerjakan, sucikah dia yang datang? Ini pertanyaan dilematis, pertanyaan yang menggugah rasa moralitas kita. Betulkah matahari sebagai seorang pelacur lebih tidak terhormat dengan para politisi Prancis yang menjebloskan dirinya sebagai seorang mata-mata, atau dalam bahasa kasarnya dia dijebak oleh agen rahasia Prancis yaitu Ledox, dikirim ke Jerman dan menjadi mata-mata dengan kode H21. Diskusi ini menjadi lebih menarik karena barangkali betul bahwa matahari punya ambisi sebagai seorang perempuan yang ingin dipuja karena ada masa lalu yang kelam, tapi juga dia hidup dalam waktu yang salah karena pada waktu itu sebelum Perang Dunia Pertama, matahari hidup di tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh dominasi laki-laki. Kita ingin tahu siapa sebenarnya matahari. Matahari sebenarnya lahir sebagai seorang anak perempuan bernama Margareta Zille, anak pasangan Adam dan Ance. Kedua orang tua ini punya bisnis topi dan minyak pada waktu itu, dan matahari atau Margareta hidup sebagai anak yang hidup dalam gelimang harta. Tapi kemudian bangkrut, dan dari awal kebangkrutan itulah Margareta akhirnya dikirim ke sekolah Kristen, dan kebetulan kesialannya adalah kepala sekolahnya memerkosa dia, dan dari situlah muncul kemarahan yang luar biasa. Dan kalau di Belanda sebagai seorang penganut Kristen yang taat sebagian besar, maka seorang perempuan yang tidak perawan dianggap perempuan yang tidak bermoral. Di tengah kegelisahannya kemudian Margareta menemukan iklan yang ada seorang tentara Belanda yang ingin dikirim ke Indonesia, namanya Rudolf McLeod, asal Skotlandia tapi dia orang Belanda. Nah, ketika dikirim ke Belanda dia mencari seorang istri, dan kebetulan Margareta tertarik dan dia mengirim foto terbaiknya, foto tersensual yang dia miliki, dan mereka berjodoh. Singkat kata mereka
pergi ke Indonesia, menginap. Singkat kata mereka pergi ke Indonesia. Tapi sialnya Margareta ternyata salah duga karena suaminya, Rudolf McLeod, ternyata seorang suami yang suka main perempuan, bahkan melihara gundik banyak perempuan-perempuan Indonesia yang dijadikan istri simpanan, dan Margareta mengalami KDRT. Dan ketika dia tahu bahwa Margareta adalah seorang perempuan yang tidak perawan lagi karena diperkosa oleh kepala sekolahnya, si suaminya bahkan pernah beberapa kali meminta Margareta untuk menggunakan pakaian seragam, dan si suaminya melakukan pemaksaan seksual. Sepanjang hidup di Indonesia, Margareta mengalami siksaan, meskipun pada akhirnya melahirkan 2 orang anak perempuan dan anak laki-laki. Dan anak laki-lakinya juga mati dibius oleh pengasuhnya, karena pengasuhnya dianiaya oleh Rudolf. Karena tidak tahan di Indonesia, Margareta memutuskan keluar dari Indonesia dan memulai karir di Prancis sebagai seorang penari. Nah, awal yang menarik dari sepak terjang matahari, sepak terjang Margareta di Prancis adalah dia mencoba mengadopsi tarian-tarian Jawa dan diakui sebagai tarian eksotik. Meskipun pada akhirnya dia hanya menggunakan sebagai label, dan dia lebih menjual eksotisme Asia, karena di Prancis waktu itu sangat menyukai tradisi-tradisi eksotik atau luar Eropa, yaitu dari Asia. Dari situlah dia karirnya mulai naik, dan ada seorang perempuan yang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Matahari adalah hanya omong kosong. Dia adalah Madame Couchet. Jadi Madame Couchet mengatakan, saya tidak peduli bahwa kamu menipu para penonton dengan tarian-tarian yang kamu akal-akali itu, tapi saya punya nasihat yang kamu harus dengarkan. Nasihat pertamaku adalah yang paling berat dan tidak ada hubungannya dengan pementasanmu. Jangan pernah jatuh cinta, cinta itu racun. Begitu jatuh cinta, kau kehilangan kendali atas hidupmu. Hati dan pikiranmu menjadi milik orang lain. Keberadaanmu terancam, kau mulai melakukan segala-galanya untuk mempertahankan orang yang kau cintai dan kehilangan kemampuan merasakan bahaya. Nah, ketika melakukan beberapa kali pertunjukan di Prancis, waktu itu dia kenalan dengan Frans Olaf. Ternyata Frans Olaf disuruh oleh Ladox, dia adalah kepala intelijen Prancis. Sebenarnya di saat itulah Matahari dijebak sebagai seorang mata-mata, dikirim ke Jerman dengan kode H21. Buku ini menjadi menarik karena buku ini didasarkan pada tulisan Matahari kepada pengacaranya, Mr. Clunet, sebagai cara untuk membebaskan diri dari jeratan hukuman mati. Sekaligus surat ini ditujukan untuk anak perempuannya, untuk mengatakan agar anaknya tidak salah mengira siapa ibunya yang sebenarnya. Sebagai gambaran, buku ini ditulis oleh Paulo Coelho, diterbitkan oleh Gramedia, dan yang menarik karena Matahari pernah tinggal di Indonesia, si Paulo Coelho sempat menulis sebagai autograf di halaman pertama, "To my readers in Indonesia, where part of this story takes place with all my love." Jadi ini bahasa marketing. Ya. Baik, saya kira itu urusan kita pagi hari ini. Semoga berkenan. Sampai jumpa lagi dengan Garasi Cerita pada buku-buku bergizi berikutnya.